Nah memang ya, mendekati Pilpres 2024 saat ini, yaitu semua kandidat capres tentu akan memilih cawapres yang paling tepat. Yaitu demi apa? Untuk kemenangan lah pada Pilpres 2024. Bayangkan pada waktu lalu kita tahu kan, yaitu Demokrat bahkan menyodorkan nama AHY. Apalagi juga nama AHY diketahui dari elektabilitas dari cawapres di situ sangat lumayan bagus lah. Nah, tetapi tiba-tiba di penghujung Anies Baswedan memilih Caimin sebagai cawapres pendampingnya pada Pilpres 2024. Kita ketahui kan elektabilitas dari Caimin pada waktu lalu itu lebih tinggi AHY. Itu dipilih karena apa? Karena dirasa kemenangan untuk maju pada konsultasi Pilpres 2024 itu sangat besar dibandingkan AHY. Tetapi kenyataannya sekarang apa? Kenyataannya sangat jauh sekali. Di sini bahkan juga sudah ya kurang lebih 1 bulan lah. Di sini Caimin dideklarasikan dan bahkan pada waktu lalu PKB bahkan mengklaim yaitu Anies Caimin unggul di Jawa Timur, capres lain mandek. Tetapi kenyataannya walaupun sudah deklarasikan Caimin sebagai cawapres dari Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang, dari hasil survei-survei di sini, bahkan tren elektabilitas Anies Baswedan dan Caimin justru merosot. Kemungkinan ini yang bisa membuat pusing ya. Apakah ini adalah efek dari berkhianat kepada AHY? Kita ketahui kan pada waktu lalu Anies dengan tulisan tangannya di situ menunjuk AHY sebagai cawapres pada Pilpres 2024, tetapi di penghujung malah memilih Caimin. Nah memang sih Anies dan Caimin saat ini menjadi sorotan karena apa? Karena memang sudah lengkap lah. Artinya di sini Anies adalah capres yang sudah mendeklarasikan cawapresnya yaitu Caimin pada Pilpres 2024 mendatang. Akhirnya pun di sini rame disorot. Padahal capres-capres yang lain di sini belum mengumumkan atau mendeklarasikan cawapresnya masing-masing. Tetapi tren elektabilitas di sini justru Anies dan Caimin merosot. Nah, bayangkan kalau misalkan besok ketika Pak Prabowo yaitu sudah mendeklarasikan cawapres dan Ganjar juga sudah memilih cawapresnya pada Pilpres 2024, bayangkan kemungkinan akan tenggelam ya. Di sini Anies Baswedan dan Caimin ya bisa jadi, apalagi sudah mendeklarasikan cawapres jauh-jauh hari juga tidak mendongkrak elektabilitas keduanya melainkan tambah merosot. Di sini bahkan juga ditanggapi oleh Nini Tulalit. Inilah yang namanya ditampar oleh kenyataan. Kekuatannya tidak seberapa, tapi kencang banget suaranya. Yang pada intinya mereka sama sekali tidak besar secara kuantitas, apalagi secara kualitas. Dan akhirnya teruslah nyungsep tuh elektabilitas. Ya memang apalagi juga diketahui Anies Baswedan dan bahkan juga Caimin kemarin sering banget ya yaitu mengkritik dari kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terlebih pada waktu lalu yaitu Caimin mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo soal food estate yang menurutnya gagal. Dan bahkan yang kemarin Anies Baswedan juga menyebut kalau proyek strategis nasional merupakan titipan dan lain sebagainya. Disitulah kemungkinan serangan-serangan yang tanpa data akhirnya pun membuat elektabilitasnya turun. Bisa jadi yang membuat elektabilitas turun karena adanya kritikan-kritikan tersebut yang tanpa didasari data-data yang benar. Apalagi juga ditambah dari kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo itu mencapai 82% dan bahkan juga tingkat kepercayaan mencapai 90%. Jadi menurut saya kalau semakin mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini kemungkinan juga akan kena dirinya sendiri. Ya kurang lebih seperti itu. Nah bahkan pada waktu lalu itu yaitu PKB klaim elektabilitas Caimin tinggi di Jatim dan Jabar. Nah, di sini padahal tanggal 15 September 2023. Ya, tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya tren elektabilitas saat ini bahkan Anies dan juga Caimin bahkan juga menurun. Nah, di sini bahkan setelah deklarasi Caimin dan juga Anies Baswedan pada waktu lalu yaitu sebagai pasangan capres dan cawapres, justru yang naik malah elektabilitasnya Ganjar dan bahkan di sini elektabilitas Ganjar unggul 10% atas Prabowo di Jatim. Anies Caimin malah merosot. Di sini tingkat elektabilitas Ganjar Pranowo menang jauh di antara bakal calon presiden lainnya di wilayah Jawa Timur berdasarkan survei yang dilakukan lembaga indikator pada 14 hingga 20 September 2023. Tingkat elektabilitas Ganjar di Jawa Timur saat ini malah makin kokoh pasca deklarasi pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar beberapa waktu lalu. Hasil survei indikator
indikator itu menunjukkan tingkat elektabilitas Ganjar unggul dalam semua jenis simulasi yang dilakukan, mulai dari simulasi 34 nama capres semi terbuka, simulasi 19 nama semi terbuka, simulasi 10 nama hingga simulasi 3 nama. Di sini pada simulasi 3 nama tersebut, Ganjar memperoleh 43,9%, unggul dari Prabowo sebesar 33,8% dan Anies hanya 14,4%. Bayangkan turunnya berapa persen ya Anies Baswedan setelah mendeklarasikan Caimin sebagai cawapresnya. Ini kemungkinan akan membuat terkejut ya, dan pasti juga membuat pusing. Sekitar 8% belum menunjukkan pilihan, kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin. Di sini menurut hasil survei yang diikuti, semua responden didapatkan tingkat elektabilitas Ganjar yang terus naik dari 38,8% dari periode Agustus-September menjadi 41,8% pada November 2022 hingga setahun, kemudian mencapai 43,9% pada September 2023. Sedangkan untuk Prabowo, pada periode yang sama mendapatkan elektabilitas sebanyak 26,5% Agustus-September 2022 dan 30,5% November 2022 hingga yang terakhir di angka 33,8% pada September 2023. Nah, ini kemungkinan akan membuat cemas, yaitu pasangan Anies dan juga Caimin. Apalagi kedua capres di sini, yaitu Ganjar dan Pak Prabowo juga belum menentukan pilihan cawapresnya, juga belum mendeklarasikan cawapresnya. Nah, bayangkan ketika capres di sini yaitu Ganjar dan Pak Prabowo sudah mendeklarasikan cawapresnya. Nah, bisa jadi elektabilitas Anies dan juga Caimin bahkan bisa jadi lebih merosot daripada ini. Karena memang masyarakat saat ini juga sudah cerdas lah dalam menilai seorang pemimpin, melihat rekam jejaknya seperti apa. Masyarakat juga sudah semakin cerdas ya. Apalagi juga rekam jejaknya saat ini banyak tersimpan di media-media sosial. Nah, jadi saya sangat setuju sekali ucapan Anies Baswedan pada waktu lalu, yaitu menilai capres dan cawapres, lihatlah rekam jejaknya, lihatlah masa lalunya, lihatlah rekam kinerjanya. Menurut saya sangat tepat sekali, karena kita memilih pemimpin itu memang harus dinilai ya dari kerjanya seperti apa, dari rekam jejaknya seperti apa. Memang harus dilihat betul supaya kebijakan-kebijakannya ketika menjadi presiden pada tahun 2024 hingga 2029 yaitu benar-benar bisa pro masyarakat, pro rakyat. Ya, seperti itulah. Ya oke lah, semoga saja pada Pilpres 2024 mendatang berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.